Assalamualaikum Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Selamat datang di Life Skill SMA Lazuar di sesi kedua. Selamat datang Bu Dela. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Selamat waalaikumsalam. pagi. Karena topiknya sangat menarik juga ya, kita mengundang teman-teman dari SMA dan SMP lain di sekitar kita. Ada teman-teman dari SMP Utama, SMP Yapa, SMA Bintara, SMA YPPI, SMA Avicenna, SMP Citra Bangsa, SMPN 1 Bogor, MTS 33, SMA Yapendri, SMP Lazuardi, SMP 1 Boja, dan dari SMA Pintar Lazuardi. Kalau gitu kita langsung aja mulai nih supaya nggak berlama-lama lagi, kita bisa langsung masuk ke pembahasan yang pastinya seru banget. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu. Di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Tante Dela yang sudah hadir tadi, udah menyapa juga ya. Tante Dela ini adalah seorang psikolog klinis ya, Bu Dela ya. Iya, psikolog klinis anak remaja. Nah, psikolog klinik anak Buat anak dan remaja. Jadi ini remaja. pas banget dan jam terbangnya juga sudah sangat tinggi. Ih. Beliau juga ngajar dosen ya, sebagai dosen di Atmajaya ya, Iya, Tante Dela ya. iya, masuk Oke. tahun ke-25, doain terus. Wih, top Udah banget, masuk tua, tahun ke-25. Udah nggak kebayang deh, udah pasti nggak kebayang pengalamannya ya, luar insya biasa. Allah. Saya juga akan ditemenin sama dua siswa yang oke-oke nih ya, ada Raya dan Petra. Boleh Petra memperkenalkan dirinya dulu. Ini sedikit dari Miss Afifa. Petra ini siswa kelas 10. Jadi baru 1 bulan nih merasakan sekolah di SMA Oh, Lazuardi ya. oke. Nah, boleh memperkenalkan dirinya dulu Petra, silahkan. Iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ren Petra Kani Wijaya ya. Oke, kita beralih ke Raya, kakak kelas 11. Silahkan Halo, halo. Raya. Halo semuanya, nama aku Rahmat. Aku kelas 11 sosial dan bersekolah di SMA Lazuardi GCS. Oke, nah jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol dengan asik ya. Hari ini kita temanya adalah belajar tetap asyik walaupun masih harus online. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ngobrol-ngobrol nih ya, boleh cerita sedikit sudut pandang belajar online nih ya. Kayaknya memang mau nggak mau setting belajar online ini mempengaruhi semua orang ya. Kalau dari sudut pandangnya Miss Afifa sebagai guru tentunya banyak pengaruhnya, sebagai guru, sebagai orang tua juga, dan saat ini juga kayaknya bukan cuma Miss Afifa tapi banyak guru-guru yang sekolah lagi sekarang ini. Jadi kita merasakan juga nih versi sebagai guru, versi sebagai orang tua di rumah, dan versi sebagai siswa juga gitu. Memang persiapannya guru-guru nih untuk sekolah online mau bilang lebih banyak enggak juga sih. Maksudnya baik online maupun offline sebenarnya sama-sama banyak persiapannya. Tapi karena online kita rasanya kekhawatiran-kekhawatiran itu lebih banyak. Kenapa? Soalnya kalau misalnya setting belajarnya online, untuk merangkul berbagai jenis cara belajar, gaya belajar, dan merangkul berbagai jenis kecerdasan kalian itu rasanya lebih menantang. Soalnya biasanya nih kalau misalnya offline, anak-anak yang gaya belajarnya lebih banyak gerakan misalnya atau harus dari benda-benda yang lebih konkret misalnya, itu lebih mudah difasilitasi. Tapi kalau sekarang ya kita lebih banyak mau nggak mau mengandalkannya di visual. Saya nanya sama Petra dulu, kesan-kesan belajar dulu SFH waktu di SMP sama di SMA tuh kayak gimana sih? Nah, iya nih, sebenarnya pas SMP tuh seru ya, soalnya pandemi itu mulainya kelas 8 kan ya. Kelas 8 sebenarnya seneng kan online, taunya keterusan sampai kelas 9. Awalnya seru-seru aja gitu SFH ya, cuman saking lamanya gitu ya sampai kelas 9 bosen juga ternyata gitu. Kayak aduh, gini lagi gitu setiap hari. Oke, dulu kalau waktu Petra sekolah di SMP, suasana belajar online-nya kayak apa sih?
Apa yang Sebenarnya membedakan nih ketika SMP sama di SMA? di SMP menurutku seru banget soalnya SMP ku kan aku sekolah SMP-nya di Indonesia Natural School nih kalau yang belum tahu. Mm-mm. Nah, saat pembelajaran mata pelajaran itu menurutku gurunya asik soalnya kita tuh banyak di sekolahku kita sangat deket gitu ya dengan guru. Jadi banyak interaksi sama guru, mau ngobrol tentang pelajaran, mau enggak gitu tetap aktif ngobrol bareng gitu. Terus juga pembelajarannya tuh bervariasi gitu. Kadang main games gitu ya, Miss ya. Main game sambil belajar atau enggak tanya jawab gitu. Dan banyak lagi deh gitu. Jadi seru. Oke, alhamdulillah. Jadi sejauh ini Mas walaupun kangen sama sekolah offline tapi masih menikmati aja ya. Ya, masih. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau Raya gimana nih Raya? Pendapatnya Raya mengenai kesan-kesan belajar selama SFH nih kayak gimana? Oh, dari aku pribadi ya, itu Mm-mm. seru. Kenapa? Karena pas aku masuk ke SMA Al-Azhar ini, aku nge-explore banyak hal baru gitu. Kayak contohnya G-Sites. Kan portofolio kita tuh bisa dilihat dari G-Site kita masing-masing kan. Kayak contohnya pelajaran geografi. Kalau kelas sosial tuh ada pelajaran geografi, biasanya diajarin sama Pak Ivan. Nah, biasanya Pak Ivan tuh suka ngasih tugas buat nulis resume di G-Site-nya masing-masing. Nah, dari situ kita bisa edit-edit, ngedesain G-Site kita sebagus dan semau kita. Jadi itu sih, kita nggak ekspor. Jadi nggak cuman dikasih bla 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 nih tugas gitu. Cuma dijelasin dengan cara yang sangat santai, pakai slide-slide yang menarik untuk dilihat. Habis itu dikasih tugas yang nggak cuman yang nggak ngebosenin gitu. Nah, Oke, oke. gitu sih. Nah, alhamdulillah ya kalau gitu. Jadi masih bisa ya di balik hambatannya juga masih bisa menemukan keseruannya sendiri gitu ya. Nah, oke sekarang pengen tadi udah sedikit nanya nih mengenai ngomong mengenai hambatan. Kalau di balik tadi keseruan tersendiri yang Raya alami, menurut kamu hambatan terbesar yang dialami selama SFH nih apa sih? Hambatan terbesar pada pelajaran jarak jauh adalah koneksi internet. Kadang lagging, entah dari kitanya atau dari gurunya kan. Biasanya kalau aku nih ya, itu kadang juga dari gurunya. Jadi kadang guru lagi jelasin, tiba-tiba di pertengahan penjelasan hilang. Jadinya kayak misinformasi gitu. Jadi ya lanjutannya apa Pak? Ya tapi dia udah hilang gitu. Nah kalau dari kita juga kayak gitu. Pas Buang lagi, koneksi nih ya. iya pas gurunya lagi jelasin, kita lagi asik-asik dengerin nih, tiba-tiba kitanya yang ketendang dari Zoom. Jadinya Hmm. kayak sedih gitu. Terus pas udah balik lagi ke Zoom, mau nanya tadi yang udah dijelasin kan nggak enak kan sama yang lain, soalnya udah pada dengerinnya udah lama gitu. Oke. Sama ada lagi rasa malas karena terlalu santai. Itu sih. Karena kita di rumah doang, jadi kita pikirnya ya udahlah orang di rumah doang mau ngapain lagi sih? Orang di sini-sini aja. Jadi besok-besok aja lah kerjainnya gitu. Itu sih Jadi yang aku ini ya, rasain. tadi yang Raya sebutkan tuh sebenarnya hambatan yang dirasakan udah dari dua sisi nih, internal sama eksternal. Yang dari kalau koneksi itu kan eksternal ya, faktor pendukungnya. Tadi juga merasakan ada hambatan internal, yaitu rasa malas karena memang mungkin suasana di karena di rumah gitu ya, jadi suasananya emang di rumah, apalagi kalau kemudian dari segi pakaian atau perangkat itu tidak mendukung. Kalau buat Miss Afifah nih ya, sebagai guru, itu mendukung banget. Kalau misalnya dari segi pakaian saja ya, pakaian atau ruang bekerjanya gitu, area bekerja itu tidak mendukung untuk suasana bekerja, itu rasanya mau kerja serius juga jadi nggak bisa gitu. Itu yang Miss Afifah sampaikan juga sama anaknya Miss Afifah di rumah. Karena waktu awal-awal pandemi atasan pakai seragam, bawah pakai celana pendek. Dan itu ternyata ngaruh banget gitu buat mereka ketika sudah apa namanya? Ganti sesuai ya pakai pakai aja seragam sekolahnya atau minimal pakailah pakaian yang kalau kamu kelihatan dari atas sampai bawah tuh kelihatan pantas gitu ya.
Ternyata itu mempengaruhi sekali untuk semangat belajarnya mereka. Nah, kalau dari Petra gimana Petra? Hambatan Wah, terbesar yang dirasakan apa nih? apa ya? Paling ini Miss, susahnya fokus karena banyak banget godaan gitu ya di rumah. Mainin barang itu, mainin barang ini. Apalagi kalau pagi-pagi nih Miss, ada wangi-wangi masakan yang enak. Waduh. Waduh, itu sih tergoda ya saya. Karena emang suka Oke, makan gitu. Ya, sisanya paling oke. kayak dari handphone atau gadget-gadget lain gitu ya, yang apa, kita pengen banget megang gitu, padahal kita lagi belajar. Gatel ya ngelihat ada Iya, Mas. handphone, apalagi kalau udah kelap-kelip ada notification gitu Iya, ya. suka bunyi Kayaknya ada kan, neng. nah, ada yang manggil nih, buka dong, lihat dong ada dari siapa sih nih gitu. Oke, oke, iya. Jadi tadi, hambatannya kalau dari, Petra bener sih, Miss Hafifah juga merasakan lagi enak-enak kerja tiba-tiba kecium nih wangi-wangi, masakan dari, apa, rumah tetangga sih, soalnya kan Miss Hafifahnya belum sempat masak nih kalau lagi ngajar. Jadi kecium masakan dari rumah tetangga biasanya, dari pintu depan. Atau mungkin kalau anaknya Miss Afifah juga ngerasain sih gitu, mereka suka protes katanya, "Kalau kita lagi belajar, Bunda tuh jangan suka goreng ini itu, jadinya nggak pengen belajar," gitu. Iya, bener banget tuh, bener. Sama itu tadi ya, apa, godaan dari gadget, kemudian, susah untuk fokus mungkin karena juga ketika kita buka Zoom, eee, jadi mau nggak mau kadang, tab lain dibuka juga, sehingga nanti jadi lost in the middle. Tadinya masih ngeliatin guru, terus sambil buka ini masih ngedengerin, lama-lama suaranya guru jadi white noise Hilang. aja gitu. Iya, Heeh, jadi tiba-tiba white pindah noise. fokusnya gitu. Iya betul, itu godaan yang terbesar juga ya pasti yang, terasa. Oke, nah, ada lagi nggak nih hambatan-hambatan lain yang belum diceritain? Sebelum kita beralih ke Tante Dela yang pastinya punya, tips-tips, gimana supaya kita bisa tetap asik belajarnya. Nggak Dari ada sih Raya biasanya. atau Petra? Kalau Ya, itu nggak ada sih, soalnya tadi yang disebutin sama Petra sama aku juga itu kurang lebih sama kita, kurang lebih. Gampang ke oke. distraksi. Oke, oke, iya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman yang lain, dari guru atau dari, teman-teman dari sekolah lain ada yang mau curhat-curhat, hambatan-hambatan atau yang dirasakan selama ini kayak gimana, langsung aja boleh ditulis di kolom chat, nanti, sebisa mungkin kita akan, jawab satu-satu, apa namanya, yang memang, bisa kita jawab ya. Kalau Tante Dela sih pasti punya jawabannya. Kita akan bahas satu-satu. Oke, Tante Dela tadi kita udah denger nih dari, Raya sama Petra. Memang kayaknya Mhm, ini umum banget dirasakan sama mhm, anak-anak semua ya. Tadi, mhm, dari mulai kalau koneksi sih mungkin, ya apa namanya, mau nggak mau kita harus mhm, cari cara ya, mhm, pejuang-pejuang koneksi nih. Kemudian, rasa malas karena ya, suasana yang memang terlalu santai. mhm, Terus, sulit untuk fokus karena banyak sekali distraksi dari mhm, sekitar, dari mulai yang tidak bisa dihindari, bunda lagi mhm. masak, atau misalnya adik main di belakang, Mhm, terus, apa namanya, dari perangkat kita sendiri ada tab ya, yang lain yang terbuka, terus, gadget kita, handphone di samping yang udah kedap-kedip gitu. mhm, Nah, kira-kira gimana sih nih Tante Dela kita supaya bisa tetap survive, mendapatkan mhm, pelajaran, yang kita butuhkan ya, apalagi ini kan mhm, anak-anak udah SMA nih, udah, harus lebih serius memang, dalam mhm, belajar. Nah, ya, tetap asik belajarnya, tetap bisa konsentrasi walaupun kita mhm, masih bisa online. mhm. Gimana nih Tante Dela? Oke, ini aku udah boleh dikasih waktu untuk menerangkan atau kita diskusi dulu sama Petra, sama Boleh, Raya? boleh, Boleh ya? boleh, boleh. Boleh Sudah ya? sudah waktu Sudah is all waktunya yours, ya? Tante Dela. Thank you. Oke deh, ini buat teman-teman guru dan di sini anak-anakku tersayang. Kalau Tante lihat di sini ada SMP dan SMA ya? Iya nggak sih? Tadi Raya sama Petra mewakili SMA, bener ya? Iya, betul, Gitu. betul. Nah, Petra sama Raya boleh mungkin, kita tetap, apa namanya, boleh di, unmute, nah, supaya Tante juga bisa interaktif sama kalian ya. Petra sama Raya, apa yang kamu alami nih, gitu ya, aku tadi bisa memahami gitu ya, Tante sangat berempati. Nggak adil banget sih, zamannya aku dulu SMA kayak seru banget gitu pas zamannya kalian, gitu nggak sih? Iya, Berasa kan? Iya nggak terasa sih? itu mah. Oh,
nggak adil nggak sih? Ya, Kayak pengen sama kayak yang lain gitu, Iya masa sih. SMA-nya. Iya sih, aku tuh bener-bener rasanya mau minta maaf sama generasi kalian gitu. Ya nggak Bu Al, kita tuh akhirnya jadi melihat mereka ini menjadi generasi yang kayaknya ya Allah gitu, di satu segi rezeki ada lah gitu buat kalian karena bisa menikmati teknologi terkini. But the other side ya Allah, banyak kehilangan ya yang sebenarnya terjadi. iya Satu Miss, bener setengah banget. tahun, iya nggak sih? Nah tuh langsung Iya, pada ngaku. bener banget. Ayo, yang ngerasain hal yang sama, betapa ruginya aku di generasi ini. Boleh kasih reaction di situ. Acuh, gitu ya. Kasih tanda tangan, kasih mungkin jempol Boleh kali ya, kasih Miss. jempol Boleh nih, kasih jempol. atau Iya banget kasih nih. high five. Ya banget nih Tante Del. Kayaknya aku merasa diriku itu terjebak ya dalam satu periode dalam masa yang nggak menguntungkan. Iya nggak sih? Nah, oke. Nggak apa-apa banget. Nggak usah merasa salah dengan itu. Ya, justru Tante kepengen di sini kalau orang tuanya pada ikutan, ya aku juga pengen ngomong gitu loh. Is it fair? Adil nggak sih gitu menuntut satu hasil yang sama sementara proses belajarnya berbeda? Waduh, ini aku jadi seperti seorang ahli pendidikan ya. Miss Afifah jagonya di sini. Ada banyak teman-teman guru gitu ya. Tapi yuk kita bedel yuk ketidakadilan ini supaya Ananda di sini merasa bahwa oke gitu ya, kita memahami kesulitan mereka. Sudah Tante Del tuh berusaha untuk nyari loh gitu. Apakah ini cuma anak Indonesia atau rasa-rasanya semua anak ya di belahan bumi gitu. Kira-kira gimana tuh, Petra Raya? Apakah ini hanya kalian di Indonesia ya atau khusus di Lazordi doang gitu ya? Gimana tuh, Pet? Gimana ya? Soalnya kita juga kan sekarang masih PPKM gitu. Yes, Yang lain banyak negara gitu yang udah sebenarnya udah masuk sekolah juga. Iya sih. Gitu. Nah, kalau misalnya boleh marah, mau marahin siapa, ayo? Aduh, Kepala sekolah? Kepala sekolah? nggak bisa. Ya, banget. Masa kepala sekolah dimarahin sih? Iya, maksudnya dimarahin. Guru math lah. Itu kan yang paling ya, aduh gitu. Orang offline aja susah, apalagi online. Guru math? Siapa yang mau marahin guru math? Nanti Tante temenin. Waduh. Ya, terus mungkin ya, guru mungkin yang lebih sulit sains kali. Sains sulit nggak dengan kondisi begini? Atau bahasa Indonesia. Nah, Miss Yun nggak boleh senyum-senyum aja nih, Miss Yun bikin puisi nih, tapi anak-anaknya merasa Miss Yun ya. Ya, kita kalau dari IPS Miss ya, sejarah biasanya, sejarah. Sejarah, oke. Jadi kayak kita didongengin gitu kan, misalkan Napoleon Bonaparte gini ya. Jadi kayak didongengin terus ngerasa ngantuk. Biasanya Napoleon gitu. siapa sih gitu ya? Napoleon siapa sih gitu kan? Iya. Penting gitu, aku mesti kenal dia gitu ya. Iya, dan jadi nggak enak juga kan ke depannya kalau misalkan di masa depan kita udah punya anak gitu. Ayah raya, ya kenapa anakku? Napoleon siapa sih gitu ya? Terus gimana, Ray? Ayah raya, ya kenapa anakku? Ayah dulu pas SMA kayak gimana? Di rumah aja, kan gak enak gitu ceritainnya. Iya sih, Ray. Iya kan? Nggak asik banget, Ray. Terus mau dikenang sebagai apa ya nggak sih, Ray? Sebagai orang tua. Nah, ada kesannya gitu. Kan kalau misalkan kalau yang lain gitu, wah dulu ayah anak SMA nih bawa motor. Gila. Kalau kita nggak bisa, ayah SMA dulu bangun tidur langsung sekolah gitu, gak mandi. Karena kan online. Iya bener ya. Ini nggak kepikiran loh sama Tante, terus terang. Aku kepengen ini semua tuh direkam ya jadi testimoni. Karena kayak kalau psikolog tuh enaknya kalau ngomongnya aja gitu loh. Wah kayaknya kamu mesti gini gitu. Tapi aku sebenarnya nggak bisa merasakan betul-betul apa yang kalian rasakan, kan begitu ya. Jadi ya aduh, kalau begitu kita perlu memberikan satu apresiasi gitu ya, karena kalian adalah generasi yang merasakan hal yang mungkin generasi sebelumnya belum tentu, dan yang akan datang belum tentu juga menyicipi ini. Kabarnya nih, kalian pernah tahu nggak sih pandemi ini menjadi satu cycle atau siklus, dia akan berulang dalam berapa tahun ya? Yang 100 tahun sekali itu bukan? Cakep, kamu pintar banget sih, Pet. Waduh. Pintar banget, Pet. Padahal online loh belajarnya, Pet. Ya ini kan sosmed. Keren. Nah itu, belum tentu Miss Afifah, jawaban-jawaban spontan seperti ini kita dapetin tuh di produk-produk siswa masa sebelum ini.
Iya nggak sih? Bu Vera juga kayaknya ngangguk ya? Iya nggak Bu Vera? Ya, kayak kita nggak dapetin tuh anak-anak spontan seperti ini. Karena apa? Karena kondisi belajar yang online ini sangat memungkinkan kalian itu keluar dari batas. Setuju nggak? Ya, melewatin boundaries. Kalau dulu ada yang namanya buku catatan tuh, Tante Della zamannya buku catatan, Bu Al tuh ya. Iya, Buku itu dipakein sampul coklat nggak sih, Bu? betul, ditumpuk-tumpuk ya Tante Della Iya, dari kelas sebelumnya, terus benar. nanti nyambung lagi biar nggak kelupaan. Bener, karena once kalau ditanyain lama sama gurunya kita bisa nyari ke situ. Iya, Nggak ada betul. Google kan? Bener. Itu dia. Nah, itu ya, sampul coklat sayang. Jadi semua tuh punya catatan yang kelihatannya tuh seragam gitu setiap anak. Ya enggak? Nah, dan itu yang bagus katanya pada masa itu. Kalau catatannya rapi, disampul. Iya nggak sih? Nah, kalau sekarang mau nyampul bukunya gimana? Mau ngecek catatannya gimana? Aku appreciate loh. Tadi siapa yang pakai G-Site? Saya Miss. Iya, Rai. Siapa yang ngasih inisiatif kau pakai G-Site? Aku mau nanya. Emang dari SMA Lazuardinya jadi nggak jadi. Wah. Iya. Untuk Oh iya, portofolio. bisa. Iya, jadi kita Oh. minta anak-anak punya G-Site masing-masing. Boleh. Yang di dalamnya itu isinya portofolio mereka semua, Tante Della. Jadi Waduh. hasil-hasil yang mereka peroleh dari pembelajaran Bisa semua harus masuk masuk ke ke sana. Jadi guru-guru juga Wah. kalau mau lihat portofolio untuk nilainya jadi gampang. Langsung dari semua situ ada di sana. gampang. Iya. Bener. Dan di awal memang ada orientasi, kita kasih workshop ke mereka, kita kasih training untuk mereka paham dengan G-Site Cara itu. memakai G-Site. Iya, Oke. betul. Saya terus terang tuh begitu mendengar G-Site ya, anak-anakku, Tante Della tuh ngerasa bahwa kalian itu udah kayak orang kerja, tau nggak sih? Karena banyak dipakai di dunia industri dan organisasi ya, Bu Vera ya. Karena mereka itu harus dipantau sama supervisornya, sama manajernya, Iya. portfolio project-nya, dan ini kalian menggunakan itu loh. Nah, apa sih keuntungannya ketika satu proses yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih matang, sudah lebih dewasa, karyawan banyak yang pakai itu, tapi kalian udah menguasainya loh. Ya nggak, Bu Fer? Iya, Jadi ini mereka nih one step ahead loh sebenarnya dari segi proses belajar, sayang. Mungkin waktu diperkenalkan sama sekolah pada waktu itu, iya apaan sih? Ya, ada nggak sih perasaan awalnya kayak apa sih, Anandaku, waktu diperkenalkan metode ini? Gimana, Ray? Awal-awal di perkenalan tuh kayak, buat apa sih? Kan bisa ditulis sendiri gitu kan. Kayaknya nggak penting banget gitu. Bener. Terus, nah habis itu lama-kelamaan ya karena emang itu dinilai juga kan untuk kesenian. Jadi ada tantangan tersendiri untuk kita nge-explore sendiri, terus nyari-nyari desain sendiri gitu sih. Wow, keren banget. Walaupun aku sebenarnya nggak bisa ngedesain atau gimana gitu, tapi asik aja. Iya. Jadi lebih seru karena kita juga ngisi gitu ya, ngisi G-Site-nya, lalu kita ngedesain gitu. Betul. Si site-nya itu bakal kita gimana, kita ngambil tema apa gitu. Wah, keren. Sebenarnya dalam proses, kalau kita bicara tentang ini sayang ya, Tante Della mau cerita tentang proses belajar di usianya kalian, SMA khususnya. SMP menuju ke SMA, kelas-kelas misalnya kelas-kelas 8 ke 9, kalian itu belajar udah nggak sekedar confident. Confident tuh artinya, aku mah pede lah, kalau di math aku mah emang jagonya, toh aku les juga gitu ya. Aku kumonku udah sampai grade sekian. Bahasa Inggris juga aku udah megang banget deh karena aku les juga gitu ya. Nggak cukup segitu sih kalau SMA hari gini. Ya, yang barusan diminta oleh sekolah adalah performance. Performance adalah sesuatu yang kalau Petra Raya dan yang lain bawa itu ke dunia luar kepake, nah, bukan cuma di Lazuardi. Karena yang kalian pakai itu sesuatu yang sifatnya sangat general, sangat universal mungkin. Once nggak tahu Tante, kalian tahu-tahu di hire masuk Google, I don't know, wallahu alam. Ya, amin ya nggak sih? Amin. Amin. Dan ternyata tuh anak-anakku sekalian, mereka pun sudah merekrut tidak lagi offline. Jadi karyawan-karyawan itu sudah direkrut di seluruh belahan bumi. Google buka. Bahkan sekarang kuliah pun ada kerjasama ya. Jadi pendidikan tuh sekarang di Kementerian Pendidikan dan Budaya itu termasuk Risbang juga ya, Ristek. Itu mengajak kalian belajar bareng sedunia, gitu ya.
yang ngasih pelajaran juga mereka-mereka itu. Jadi Google itu tidak lagi sesuatu yang kita konsumsi, nah, tetapi kalian ada di dalamnya. Ya, nanti kok akhirnya jadi harus belajar. Jadi biarkan kami yang mengejar. Jadi kami yang senior-senior ini, guru-guru dan sebagainya, we are all struggling terus terang untuk mengenal apa yang kalian katakan tadi. Mati gaya, Pet, enak aja sama Tante Dela nggak mati gaya ngelihat kalian yang udah segitu maju ya nggak Bu Herna? Ya Pak Pur, di sini ada banyak ya legend, guru-guru legend, tapi mereka struggle untuk bisa mengikuti apa yang kalian sudah kuasai. Oke? Nah, ini Tante Dela Udah belajar ini ya Tante Dela, udah Aha. belajarnya mati-matian gitu, Yes. susah banget gitu. Nggak tahu anak-anak baru sebentar mereka udah 2 lebih menit. jago gitu. Terus itu Iya. kita Bener. harus apa lagi ya gitu. Benar. Iya, Sampai betul. meeting, iya kan ya, sampai meeting itu berhari-hari loh. Kemarin tuh Miss, ya Bu Vera, kita meeting berhari-hari, ini para dosen cuman mau, kalau kita mau latihan konseling praktek, terus pakai apa ya platformnya yang paling enak biar interaction-nya kelihatan. Ya ampun, baru mikirin itu aja berjam-jam rapatnya. Sementara kalian dengan mudah gitu ya mencari model ya, mencari satu fasilitas gitu ya, aplikasi gitu ya. Nah, izin Tante mungkin agak memberikan sedikit tips buat kalian gitu ya. Boleh mungkin Tante Dela dikasih akses untuk menjadi co-host. Lagu ya Tante ngomongnya kayak gini ya. Dulu waktu Zoom juga. Dulu tuh Boleh minta pokoknya bantuannya Pak Subhan. Pak Subhan boleh dong, aku di ini sedikit supaya Ananda bisa, kalau kalian rasa slide itu cocok, kalian bisa langsung screenshot ya. Ya, terus masukin di laptop atau dimasukin ke gadget kalian supaya bisa diingat-ingat seperti itu. Nah, kebetulan aku mengambil beberapa sumber, aku coba untuk representatif buat siapapun yang ada di belahan bumi ini ya. Jadi nggak hanya orang Indonesia lah gitu ya. Nah, kita lihat nih, apakah hal yang terjadi pada kalian merupakan satu fenomena yang cuman terjadi di kawasan Depok gitu ya, yang terjadi cuma di Indonesia, atau ya seluruhnya ya mengalami. Aku mengambil sedikit ini ya, Miss Afifa, temuannya UNICEF begitu ya. Tante Dela ambil rangkuman dari keluhan ya gitu ya. Jadi seluruh anak SMP sama SMA dirangkum melalui penelitian dan kemudian apa yang mereka rasakan. Jadi kalau tadi bilang asik ya, awalnya mah asik karena apa? Nggak perlu ke sekolah gitu ya, nggak perlu mandi pagi-pagi. Itu awalnya semua merasakan oke nih, online asik nih gitu ya. Nah, tapi ternyata karena kalian adalah makhluk yang aktif, kalian adalah orang-orang yang sebenarnya ingin melihat sesuatu yang baru. Jadi openness to experience di millennials ya. Jadi anak-anak millennials ini sebenarnya keinginan untuk melihat hal yang barunya tuh tinggi. Mau itu online mau offline, pokoknya bosen kalau lihat sesuatu yang sama terus, ya nggak sih? Nah, ya. Oleh karenanya apa? Semua begitu ngerasain rutinitas setelah 2 minggu, 3 minggu berjalan di rumah terus, di bangku yang sama, di laptop yang sama, mulai terjadi satu kondisi bosan, dan lebih lanjut lagi moody, mau marah itu semua yang lewat dimarahin gitu rasanya gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi areanya Tante nih. Jangan sampai kebosanan dan kemarahan-kemarahan kalian itu tidak diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya mood itu kelamaan buruk, apa jadinya? Bosen itu didiemin aja, itu apa jadinya kira-kira? Oke. Bisa meledak, bisa meledak. Yalah, bisa meledak. Enak loh, Rai, kalau bisa meledak. Tapi apakah semua orang itu bisa mengungkapkan secara terbuka? Iya nggak sih? Iya. Kenapa nak? Laptop. Oh ya, ke library, ambil ke Ciranto. Nah, ada juga yang dia nggak punya tuh kemampuan untuk ngebuka itu. Jadinya kan diem aja nih. Nah, Tante Dela terus terang kalau jadi psikolog lebih susah tuh untuk ngegali kalau yang diem begitu. Ya, jadi sebenarnya sesebel-sebelnya ngebuka itu nggak apa-apa, malah lebih enak buat kita. Jadi kita mau bisa bantu. Tapi kalau kalian diam aja, kalian diam terus lama-lama tuh kalian sebenarnya tuh ngerasa bahwa aduh buat apa ya aku hidup kalau kayak gini. Nah itu yang nggak diharapin sih.
Karena Ya, mungkin ini Miss, dari kelas 9 nih, Tante Oh, Dela. Ada iya. kelas 9 Lazuardi, ada yang Heeh, nanya, mungkin heeh. bisa jadi depres ya kalau Ya, kayak gitu. betul sekali. Ya nggak, Ray? Raya juga tadi kan ya, pengen komen. Gimana, Ray? ya. Karena Bener, mungkin aja depres. yang orang-orang yang nggak bisa bercerita itu karena Ya, terbiasa tertekan untuk selalu positif gitu kan. betul sekali. Kayak misalkan contohnya mungkin dia dulu mempunyai guru yang anti kritik gitu. Nah, tuh. Dia bilang jangan kayak gini dong, terus Ya. gurunya nggak terima, akhirnya dia Waduh. omelin dan dia ngerasa sedih. Akhirnya Ya, rasa sedih itu traumanya terbawa sampai sekarang kan. Jadinya cakep. ketika ditanyain, Ya. kenapa sih kok nggak mau cerita sih lu? Ya. Enggak, malas gue gitu kan. Betul banget. Ray, kamu nggak pengen jadi psikolog? Tante Dela di mana-mana dipromosi jadi psikolog semua. Tadi Petra IPA juga pengen jadi psikolog gitu, Pak. Ya, semua pada ke sana. Itu benar banget. Akhirnya kita jadi orang-orang yang bisa mendiagnosa diri kita sendiri kan. Banyak terjadi sekarang self diagnose. Am I depressed kayak tadi? Ya. Terus kemudian tante nggak berharap itu. Self harm kayaknya sekarang meningkat tinggi banget. Self harm kalau secara dinamika, benar tadi yang Raya bilang, kalau ngeledak masih enak, Ray. Paling, tapi kan ngeganggu orang jadinya gitu. Tapi kalau dia tidak nyaman untuk melukai orang lain, terutama tadi gurunya, dia nggak enak untuk protes, misalnya gitu. Yang terjadi itu malah justru dia menghukum dirinya, Ray. Kok teman-teman aku asik-asik aja, kok aku enggak ya gitu. Kayaknya yang salah aku deh gitu. Jadi lebih banyak blame to self gitu ya, blaming diri sendiri. Nah, ini yang nggak kepengen kita sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, oleh karenanya yang biasanya selamat dari ini nih, Tante langsung kasih nih apa sih yang bisa selamat? Yang jelas nggak ada yang nggak sakit, semua sakit. Tapi yang bisa melihat bahwa di balik rasa sakit ini saya growing. Dulu kalau zamannya Tante Dela sama Miss Yun tuh ada yang namanya film Growing Pains. Itu keluarga yang benar-benar bisa dibilang tiap hari punya problems. Tapi anak-anaknya justru berkembang dari rasa sakit itu. Nah, itu kurang lebih sayang. Yang Tante mau challenge ke kalian, resilience kalian. Bagaimana ditekan seperti ini, kalian tetap bisa naik, nggak kayak benang basah. Ya, ini yang berhasil bukan yang pinter lagi loh. Apakah yang IQ-nya tinggi udah pasti tough? Kalau kayaknya ini untuk kelas 10. Ya, apakah yang IQ-nya tinggi yang akan berhasil melalui masa-masa sulit ini? Juga, Miss. Nah, kalau gitu, yang kira-kira bisa melewati masa sulit ini dengan sehat, dengan ya, berhasil gitu ya sampai ke targetnya, yang kayak apa kira-kira ya? Kalau dari pandangan aku sih yang fleksibel. Maksudnya fleksibel tuh dia yang bisa beradaptasi. Banget. Terima banyak hal gitu ya. Iya sayang. Aduh, bagus banget nih. Karena Mas. biasanya orang yang pinter, ini mohon maaf juga nih. Kalau misalnya orang pinter kadang dia lebih mikirin ke diri dia sendiri kan. Kalau misalkan mereka gagal, mereka ngerasa benar-benar gagal karena sebelum-sebelumnya dia selalu berhasil. Jadi otaknya itu terframing harus nomor 1 gitu kan. Nah, untuk yang beradaptasi enggak. Tujuan mereka tuh adalah untuk ya yang penting berkembang. Kemarin mungkin dia peringkat ketiga, besoknya keempat, berarti ada evaluasi terhadap di sela-sela itu. Waduh, kasih dong aplaus, ini luar biasa nih yang barusan Raya berikan. Itu sebenarnya diberikan sama siapa coba, Raya? Tante Dela baru belajar tentang growth mindset dari Ibu Carol Dweck. Itu lulusan Harvard, jago banget psikolog pendidikan. Dan ternyata dari mulut kamu itu keluar. Kamu udah pernah baca buku dia belum sih? Aku belum, aku bahkan nggak tahu. Ya tuh kan, kamu udah jadi next Carol Dweck dan gitu ya. Karena kamu belajar lewat mengalami langsung. Dan mereka bisa bikin teori loh teman-teman. Mungkin teman-teman guru di sini atau teman-teman profesional. Mereka yang mengalami dan berhak loh membuat satu teori. Kadang ada kemarin alumni kita, Marvel masih ingat Miss? Ya, Marvel kan ngambil UNJ ya. Iya. Nah, dia kebetulan lagi skripsi nih, dan dia kayaknya nanti akan datang juga ke Lazuardi untuk minta nih yang barusan. Saya yakin Ananda, Raya, Petra, dan teman-temannya itu bisa menjadi sampel buat Marvel, biar kita bisa lihat kalau di Indonesia kayak apa gitu, Miss. Dia nanya gitu ya. Dia nanya
gitu ya, kayak yang tadi gitu. Aku tanya masih Marvel mau pakai teorinya siapa nak gitu. Ya. Memang teori itu beragam, Miss. Tapi yang mana yang kira-kira untuk ke Indonesia itu pas. Jadi kayaknya Ananda kita itu bisa menjadi sampel yang pas untuk bisa mengoreksi. Oh, kalau teori ini, maka kalau di kita mungkin nggak pas. Tapi yang ini mungkin lebih pas. Barusan saya nggak ngasih tahu loh itu Carol Dweck. Tapi memang yang diomongin Raya itu Carol Dweck. Dia mengatakan kita tuh sebaiknya seperti kalau kita dilihat di balok konblok tuh kan suka ada sela-sela tuh ya Miss ya. Nah di situ kita nggak pernah niat menanam sesuatu kan sebenarnya, tapi mungkin ada saja gitu ya bibit tumbuhan tertentu ya nggak Pet, dan ya nggak Pet, terus tahu-tahu ramai gitu ya. Iya. Hijau tiba-tiba padahal awalnya cuma abu-abu. Nah, itu, tahu-tahu hijau, tahu-tahu jadi pohon tuh, Pet ya. Jadi kita proses belajar yang seperti ini, Tante Della tuh sangat hargai, sayang. Jadi kalian bisa belajar dari experience kalian yang sangat beragam tadi. Tentu tak lupa kita tanya sama profesional ya, guru itu adalah profesional kita. Itu katanya UNICEF. Jadi berkembang melalui masa sulit dan menyakitkan. Ini ada 3 contoh nih anak-anak di belahan dunia. Yang pertama Laluka. Laluka di negaranya dia itu pelajarannya paling cepat mulai jam 11, Miss. Ya, mungkin teman-teman guru juga bisa melihat di sini bahwa kebijakan tiap negara beda-beda. Ya. Dan apa kata Laluka? Di sini mengurangi stresnya Laluka karena dia bisa punya waktu tidur lebih banyak. Ya, knowing ternyata pas pandemi kalian ternyata tidurnya bukannya makin cepet ya. Ya nggak sih? Ayo ngaku. Banyak ini apa? Iya, Petra. Apa? Ngaco gitu ya. Ya. Tidurnya kebalik-kebalik malah jadinya. Bener. Iya, bener banget ngaco jadinya. Bener ya. Belum lagi yang main Di game kelas online. 11 ada yang penelitian nih Tante Della. Tentang ini? Apa namanya? Tentang justru anak-anak nih justru sleep deprived gitu selama pandemi ini. Sulit tidur atau bukan karena sulit tidurnya, bukan karena sulit, tapi karena memang ngerjain ini itu. Jadi memang terganggu banget gitu tidurnya. Iya, jadi multitask juga ya. Multitask gitu ya. Multitask sama games. Yang belum yang main game online itu sama Amerika kan jamnya beda 12 jam bukan? Iya, kok Tante Della tahu sih gitu ya. Nggak apa-apa sayang, aku berusaha membaca karena kalian mau ngapain lagi, bete kan di kamar ngapain, ya udahlah ngegame gitu kan. Nah dia bilang sih iya, tapi aku akhirnya jadi lebih enak kalau mulainya jam 11 aku jadi cukup tidur dan satu lagi aku bisa prepare sebelum belajar ya. Nah itu keuntungannya menurut si Laluka gitu ya. Apa yang kamu miss katanya gitu ya, kangen sama teman-teman, knowing kan dia kan anak yang emang gaul ya tipenya, jadi kehilangan teman tuh buat dia tuh aduh gitu berarti sekali dan bosan di rumah katanya ya. Nah, tetapi Laluka bilang saya harus cari cara seperti yang Raya bilang tadi. Saya harus cari cara untuk nyelamatin diri saya karena saya tahu kalau saya keluar nggak sehat dan nggak selamat gitu ya pada waktu itu. Ya, jadi memang dia akhirnya secara dewasa memahami bahwa ini bukan kekangan tapi ini adalah keadaan. Saya harus cari cara nih katanya Laluka. Ya, oke. Nah selain Laluka apa lagi? Ini ada Tata nih. Oh, Tata kelihatannya lebih serius dari Laluka ya. Nah, laptop, dia juga mungkin jadinya asik, sibuk gitu kan. Ini anak di India nih. Nah, dia belajar offline ke online, dia udah ngeganti. Secara teknis dia udah ganti. Dia udah banyak pakai laptop gitu ya, tapi walaupun dia juga masih suka nyatet ya. Nah, dia juga udah mencari. Dia bilang, aku akhirnya bisa ngatur strategi sendiri dan kedua, kecepatan bisa kuatur sendiri. Kan kadang kalau di kelas tuh teacher suka bilang atau guru suka bilang, oke, waktunya habis, tolong kumpulin kan gitu ya. Sehingga speed satu orang dengan orang lainnya itu dipukul rata gitu. Tapi pada kasus online seperti ini, si Tata mengatakan aku akhirnya jadi bisa ngatur. Miss gitu ya, atau teacher, saya kayaknya belum bisa deliver sekarang, bisa nggak besok gitu. Itu jadi negotiable kata dia. Di tempatnya dia tuh bisa begitu. Dan satu lagi, ternyata menurut Tata, dan ini dikonfirm sama ahli digital learning, di kelas emang enjoy belajar. Tapi soal konsentrasi, waktu ujian, Tata ngerasain lebih concern waktu online. Iya nggak sih? Ini kata Tata sih. Ada yang ngerasain sama?
Ya. Kalau saya sih kayaknya kebalik sih, Oh Tante. gitu. Oh Iya, gitu soalnya ya. ya itu masih banyak aja gitu Ya. distraction. Jadi Ya. masih lebih konsentrasi pas offline gitu menurut Oke saya. Iya, deh, aku setuju konsentrasi sama pas Petra. offline. Aku setuju sama Gitu Petra. ya. Nah, Jadi penting sama kalian tuh guru-guru yang masih ada di sekeliling terus untuk ayo nggak boleh nyontek, yang gitu ya. Ya. Suasananya aja gitu. Suasana, benar, bangun suasana. Nah, kalau mau lihat hasil penelitian, sebenarnya ketika kita nih kayak sekarang kalian mendengarkan Tante Della, gitu ya. Sama kalau Tante di kelas, ternyata distract kalian dikarenakan kalian interaksi dengan orang lain itu lebih tinggi di kelas. Diajakin ngobrol, dicolek sama teman dan sebagainya itu. Dan ternyata kalau di kelas itu 18% apa yang disampaikan itu keserap, sedangkan melalui laptop, melalui gadget, melalui proses teknologi seperti ini, apa yang aku sampaikan itu teringat 45%-nya. Ya, jadi kadang kita nggak nyadarin itu. Bicara tentang keyakinan, rasanya lebih yakin kalau di kelas. Tapi factually, ketika itu dikuiskan, ya, diujikan, ternyata tingkat keberhasilan kalian mengerjakan soal-soal lebih tinggi. I don't know. Kalau guru-guru gimana ngerasain? Gimana, Rai? Miss, bukannya kalau dari pandangan aku, kenapa bisa belajar online itu lebih nyerap? Karena menurut aku ya, di angkatan aku nih, di angkatan kita semua lah, generation Z, Y, itu kan ketika lahir kita udah mengkonsumsi yang namanya internet kan. Betul. Jadi secara nggak langsung kita udah memahami cara kerjanya internet, betul. Gimana cara memahaminya. Jadi ketika kita belajar online, kita lebih dapet gitu. Karena mungkin tampilannya lebih menarik, kita lebih santai, sampai kayak kita nonton YouTube kan, bisa sambil tiduran, atau sambil duduk, sambil makan, jadinya lebih masuk. Nah mungkin itu terjadi juga pas di pelajaran, pas lagi sekolah online. Betul sekali. Nah itu dalam proses belajar dirasakan juga sama Tata. Kata Tata, platform seperti yang kamu bilang tadi itu, dia masih ngandelin Google Classroom, sementara kan kalau Raya ngandelin G-Site tadi ya, Raya. Dan nanti ada suggest ada beberapa lagi yang lain buat kalian yang kuatnya di visual gitu. Kalau Raya tadi kan memang lebih formal dalam mengemas materi. Mungkin karena kita di sekolah dimintanya begitu. Tapi ada kalanya ada teman-teman yang mungkin kalau formal tuh rada bosen gitu ya, maka banyak pakai gambar. Nah, atau ada Jamboard begitu ya, itu bisa sangat ngebantu gitu. Gitu kira-kira. Benar banget, Rai. Jadi sangat membantu proses sehingga kalau misalnya dicek ke guru-guru, Tante Del juga ngerasain sih, nilai-nilai ujiannya itu menurut aku pribadi gitu ya, kalian tuh lebih bisa mendeliver sesuatu more than apa yang kita kasih. Gitu ya. Itu dari kejujuran pendapatnya aku. Raya tadi juga udah kelihatan kayak gitu ya, Raya sama Petra ketika Tante Della nanya apa, wah ternyata pertanyaannya kelihatannya simple, jawabannya dalam banget Kembangin gitu banget. Bener sih, Miss. Tapi mesti dikonfirm lagi sama guru-guru yang lain. Ini kan dia ya merasakannya seperti itu, Tata. Nah, satu lagi Tata ambil dari yang SMP ya, namanya Georgi. Kebayang nggak kalau lihat gayanya Georgi kayak gini ya, colorful, sambil belajar bawa Rubik's ya. Nah, ini. Ada kalanya kalian tuh emang yang tadi siapa yang bilang bahwa ke distract Petra ya, Petra bilang aku kayaknya agak-agak anutan gitu ya. Kalau multitask begitu. Nah, tapi ini pengakuannya Georgi, mungkin mewakili kalian ya. Awalnya aku senang katanya bisa belajar sambil liburan gitu ya. Dia ngerasa bahwa belajar di rumah tuh asik sambil liburan gitu ya. Nah, tapi kalau lama-lama libur di rumah melulu juga kayaknya bosan duduk di tempat yang sama ngadep laptop. Nah, sebenarnya enak katanya di laptop itu bisa main games. Tapi ibu saya sama nenek saya suka marah-marah kalau saya main games terus. Sama ya ini ya. Akhirnya saya harus cari cara dong. Apa yang saya lakukan supaya hari-hari saya menarik katanya. Pertama sih dia membaca buku sama komik akhirnya. Buku yang nggak pernah dia buka akhirnya jadi buka. Komik yang biasanya seliweran akhirnya ya apaan sih tuh komik, kebaca juga. Ya. Terus kemudian masak. Georgi jadi ngerti masak. Ya, dan dia baru nemuin ternyata lumayan ya apa yang aku buat itu gitu ya. Emang sih katanya dapur berantakan sih gitu. Terus menariknya, dia bisa bikin lukisan yang ada di belakang tuh buat neneknya tuh. Lihat nggak ada lukisan di belakang gambar kembang, ya? Yang sebelumnya nggak pernah tuh kejadian si Georgi bisa ngelukis.
Nah, satu lagi karena dia anaknya itu gampang distract seperti yang Petra bilang, dia sengaja memang random kalau belajar. Kalau sekarang lagi pengen bahasa Inggris, habis itu dia kepengen masuk ke sejarah, dia sejarah gitu. Jadi jangan paksa. Kalau lagi nggak pengen belajar sejarah, ya udah random aja kata dia. Nah, dia juga menggunakan aplikasi yang keren-keren, katanya begitu. Gitu deh, ini 3 cerita nih Miss Afifah yang kemudian bisa kita ambil, karena kalau kalian belajar lewat pengalaman orang lain, Tante rasa jauh lebih oke daripada Tante nasehatin, ya nggak sih? Gitu. Tinggal kalian pilih kalian ada di mana. Nah, akhirnya sayang, apapun yang kita ambil, siapapun figur yang mau kita contoh, ya di sini juga semua bisa saling menyontoh ya. Ada 2 kebetulan yang interaktif sama Tante Raya dan Petra, tapi aku yakin kalau kalian share seperti ini. Jadi Miss Afifah bisa nih Miss, tiap minggu tuh kita bisa bikin profile kayak begini, pengalaman-pengalaman berhasil dan pengalaman nyebelin gitu ya, yang kita buka di sini, ini akan di satu sisi secara psikologis anak-anak jadi bisa mengungkap problems mereka, dan mereka juga bisa memberi strategi kepada yang bisa di-share ke teman yang lain. Dan di sini lihat bahwa anak-anak yang dijadikan contoh ada yang ambis gitu ya, ambis kayak si Tata gitu ya, ada yang anak gaul kayak Laluka, dan ada anak yang mungkin banyak main gitu seperti Georgie. Jadi tidak semuanya harus anak-anak yang bisa dikatakan gitu ya, studious gitu loh untuk jadi contoh. Gitu kira-kira. Oke? Yes. Oke. Nah, Tante Dela di sini ada yang menarik nih tadi sambil baca di apa namanya chat room juga ada dua siswa yang dari tadi sepertinya juga pengen ikutan ngobrol. Mungkin nggak Boleh apa-apa dong. kita Boleh. ajak ya. Di Boleh sini banget. ada sorry namanya kepotong malahan. Ada Farel Salwa dari kelas 9 Lazuardi Hai, dan Farel. dari SPL SMA Pintar Lazuardi ada Faik Geman. Baik, halo. Oke, boleh Halo. mungkin di-share sedikit nih apa Miss Afifah berikan ke Farel Salwa dulu mungkin ya. Tadi menyetujui tadi sama aku merasakan kayak gitu juga gitu. Apa namanya? Mungkin mau share sedikit kayak gimana sih Farel? Boleh, Farel apa Farel. Salwa nih panggilannya? Ada nggak nih? Halo. Halo. Maaf, saya agak gugup, Miss. Nggak apa-apa, Oh, sayang. gugup. Santai Oke, nggak aja. apa-apa, santai aja. Ceritain aja kalau buat kamu kayak gimana sih belajar online ini? Hai, Farel. Sebenarnya ya online sekarang ini ya, Miss. Menurut saya kadang-kadang sama, kadang-kadang saya apa bilangnya bilang mood, maksudnya mood sama online ini kadang-kadang tidak, Miss. Cuma on off ya gitu ya Farel ya. On off ya nak. Moodnya on off gitu. Ya gitu, Miss. Naik turun, kadang semangat, kadang males gitu ya Farel. Kadang semangat, kadang males gitu, Miss. Itu kan kayak ini aja sih, Miss, kayak ngerasa selain apa kayak aduh gugup, Miss. Nggak apa-apa sayang. Kalau boleh nih, aku Tante Dela ngitung antara mood yang semangat sama mood yang malesnya banyakan yang mana? Kalau ditimbang. Biasanya kalau saya terkadang semangat sih, ya. Cuman lebih seringnya saya yang turunnya agak malas. Oke. Misalnya malasnya itu malas mengerjakan tugas. Iya sih. Apa yang kamu lakukan biasanya dengan kondisi yang tadi gitu untuk ningkatin malas tadi? Apa yang kamu lakuin selama ini? Cara melawan malasnya itu dengan apa ya? Ya aktivitas rumah sih, Miss. Gitu. Saya biasanya melawan malasnya cuma beraktivitas, biasanya terkadang olahraga, cuman kan kalau sekarang kan olahraga kan nggak boleh kan karena PPKM. Nah sebelum PPKM itu saya seringnya olahraga bareng orang tua gitu. Dan juga
selain olahraga ya ini apa bantu-bantu orang tua lah biar orang tua kita tuh gak beban gitu. Maksudnya biar saya tuh gak beban gitu loh. Iya sih. Nolong nggak dengan begitu? Nolong nggak? Bisa bantu nggak tuh dengan artinya bisa ngebantu kamu nggak tadi udah dengan nolong dikit ya. Tapi ya tadi itu ya pada saat down lagi gitu ada aja gitu ya. Jadi dia nggak konsisten ada di atas terus semangatnya gitu ya. Ya jadi nggak selamanya terus gitu semangat itu bisa kamu di atas terus gitu. Jadi ya, selama itu saya di atas terus. Oke, terutama tugas ya. Agak udah ke atas udah kayak capek ingin makan gitu Miss. Iya sih. Ingin istirahat lah. Iya ya. Semangatnya udah habis kan gitu. Oke. Ngerti, Tante Della catet tuh. Aku catet tuh. Thank you ya atas kejujurannya. Ini aku pikir jujur kok, Miss gitu ya. Betul. Karena memang bisa diakui ya Tante Della bahwa suasana belajar ataupun bekerja secara online ini memang ya lelah gitu kalau misalnya pengaturannya tidak sesuai gitu. Betul. Terlebih kan tadi Farel tipenya senang olahraga gitu kan. Jadi kalau ada di rumah dibatasi, nggak kemana-mana itu. Mungkin ini kali kursinya diganti pakai gimbal, jadi bisa sambil bisa loncat-loncat ya. Oke, itu kita catat deh. Nanti kita lihat tipsnya yang mana yang cocok buat Farel begitu ya. Betul, bisa kita cari ya. Oke, kalau ini dari SPL nih Faik, gimana Faik? Namanya Faik Gamer. Hai Faik. Nama samaran gitu saya. Nama samaran ya. Nggak apa-apa dong. Oke, nggak apa-apa. Gimana Faik? Mungkin bisa share sedikit apa yang kamu alami dan apa yang menjadi hambatan dan apa yang kamu lakukan gitu ya Tante Della ya. Betul sekali. Apa Pak? Ini kan saya kata Pak saya ini dulu. Kan saya freeze terus nih, gak tahu kenapa. Gimana Fai? Atau Fai? Kalau saya boleh. Apa sayang? Dulu sebentar, saya pengen rejoin dulu sebentar. Oke deh. Oke. Ada masalah kondisi ya. Oke deh. Nanti boleh menjawab ini ya pertanyaan di sini. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa nih ngukur yuk yang dirasakan. Kalau bisa ngukur seperti ini, itu setelah kalian tadi menilai saya sehari-hari gitu ya. Sama hasil yang didapat juga tuh ya, itu ada korelasinya nggak antara usaha sama hasil gitu ya. Udah nyoba nih segala cara nih yang tadi disaranin sama Raya, Petra, teman-teman gitu ya. Terus ada juga tadi dari Farel gitu, olahraga, bantu orang tua gitu ya. Itu membuat kita ada di mana saat ini ya. Nah, ada 3 sih sebenarnya kategori kalian itu gitu ya, terkait dengan bagaimana belajar online ya. Nah, dan sudah 1,5 semester seperti ini. Ada memang Miss yang dia masuk ke kategori makin pede. Ya, yakin karena bisa memenuhi target-target kelas ya. Kalau Farel bilang ini tugas aku banyak yang masih ketunda nih gitu ya. Nah, itu terus karena tahu kenapa targetnya bisa dipenuhin, tugas-tugas bisa dimasukin karena tahu caranya mesti menyelesaikan dengan cara apa, seperti itu. Itu yang disebut dengan percaya diri. Ya, sedangkan yang ada di tengah tuh ragu-ragu, kadang yakin ada yang bisa disubmit tugasnya, tapi kadang-kala ada juga yang enggak, terutama buat materi yang sulit dan gurunya kurang jelas waktu nerangin, katanya gitu. Ya, jadi ini faktor bisa berasal dari siswa gitu ya yang kemudian ngerasa ada kesulitan karena kemampuan, tapi juga bisa karena tadi ya cara belajarnya itu yang dia belum bisa dapat gitu, yang efektifnya kayak apa. Dan guru juga belum banyak membantu katanya anak-anak itu. Nah, ada yang di sini enggak gitu ya. Nah, kalian boleh bisa interaction di chat gitu untuk nulis biar Tante Della tahu paling banyak sekarang kita ada di mana ya. Itu yang diragu-ragu. Nah, kalau yang dikecewa, misal Viva mungkin bisa lihatin ya misalnya nanti yang di chat ya, banyakan yang mana di jawaban anak-anak kita ya. Nah, kalau yang kecewa,
udah give up gitu. Aduh, udah nyerah deh Tante Del, apa juga nih gitu ya. Sudah nyoba segala cara tapi tetap susah. Karena hasil belajarku sampai sekarang juga masih kurang baik. Ada yang diantaranya nih Tante Dela, ada yang sebenarnya percaya diri bahwa aku bisa, tapi masalahnya ragu-ragunya justru ragu-ragu apakah aku bisa mengelola supaya aku berhasil meraih itu semua gitu. Sebenarnya tahu kemampuannya bisa, tapi betul. Menguatkan dirinya ya, menguatkan dirinya. Oke, good. Itu in between ya, jadi antara ragu sama percaya diri gitu ya. Jadi apa saya bisa nih gitu ya. Jadi dia sendiri sebenarnya nggak terlalu yakin sama hasil yang dia dapat gitu ya. Nah, itu cara nguatinnya gimana? Nanti akan berbeda-beda nih caranya nih. Ya, tipsnya beda-beda. Kalau kalian ada di level yang kecewa, diragu-ragu sama percaya diri. Kalau kecewa itu biasanya marah-marah, sampai kapan sih nggak beres-beres? Ya. Dan kalau dalam keadaan kecewa, Tante melihat di sini juga masalah persepsi akhirnya. Persepsi, kalau misalnya kita berada di antara orang-orang yang terus ngeluh, kira-kira gimana? Ya nggak sih? Dengar dari orang tua, aduh ini kapan sih gitu ya. Dengar dari tetangga, dengar dari teman. Ya, itu sangat memungkinkan membuat kalian itu belum apa-apa udah ilfeel ya terhadap proses belajar kayak gini, dan moodnya para remaja, millennials itu menjadi gampang diombang-ambing karena tadi gitu lingkungan sendiri juga ikut mengkondisikan itu. Jadi Tante sih berharap memang kita perlu nih punya lingkungan yang kayak gini nih, yang bisa saling support ya, saling ngasih semangat gitu. Karena kalau lagi down memang kita butuh orang lain untuk ngangkat sih. Ada kalanya kan kita nggak bisa ngangkat sendiri kan Miss gitu. Okay. Betul. Nah ini tadi Pak Ik sudah kembali lagi, mungkin tadi koneksi sudah lebih baik. Gimana Pak Ik tadi ya, ada yang mau diceritakan? Ya Pak Ik. Tadi sih yang kan tadi itu apa? Bahas yang tadi ya, yang slide-nya tadi yang itu. Yang sebelum yang ini ya, yang ini ya. Iya yang itu. Gimana? Kan saya cari teringat ini. Awalnya aku senang karena bisa belajar sambil rebahan, karena harus berangkat sekolah kan, kayak harus buru-buru mandi itu, kayak buru makan agak telat gitu. Iya, tapi kan lama-lama kan jadi kayak sama aja gitu, cycle-nya sama aja, kayak sama aja gitu, bangun duduk gitu, tunggu kajian tugas kelar, saya kelar aja gitu sampai panjang sekarang 2 tahun gitu. Aja kayak jadi kayak ada poyang gitu, bosen. Ya saya coba itu. Ya, gitu ya. Kalau di sini baik di mana? Posisimu di mana sekarang kalau gitu? Posisi apa? Percaya diri, ragu-ragu, ragu-ragu, ragu-ragu gitu ya, Ik ya. Oke deh. Ragu-ragu tapi gantung. Ya, tergantung ya. Kadang ada PD-nya. Kayak ruangan FI udah keren banget ya buat belajar, menurut aku supported banget gitu ya, well facilitated banget gitu dia pakai. Dari satu sisi aku bisa menilai bahwa sebenarnya FAIK udah usaha nih untuk menciptakan ruang belajar yang baik ya untuk dia, dan itu penting. Nih soalnya strateginya, nih boleh dicatat sama kalian semua, nanti dicek apakah ke-88 ini udah kita udah kita sebentar, nih ada yang masih nyangkut tulisannya. Wait, relevansinya. Oke ya. Ini 88-nya ini kalian coba lihat, ini tipsnya gitu ya. Buat yang udah, kayaknya aku udah nih Tan yang nomor 1, ya udah, artinya yang nomor 2 nanti dicek. Gitu. Nomor 1 buat jadwal. This is very important. Bukan cuman UNICEF yang nyaranin, WHO juga nyaranin. Karena dalam keadaan absurd, kalian itu begitu banyak aktivitas yang harus dikelola dalam satu waktu. Kalau di sekolah kan ada yang ngaturin. Jam segini sampai segini masuk, sini pindah kelas gitu kan. Udah ada tuh. Agendanya dibuatin sama sekolah. Tapi ketika kita home learning base, belajar di rumah, yang bikin jadwal siapa dong gitu. Ya. Memang teacher kasih jadwal, tapi bagaimana kita mengeksekusi jadwal? Mungkin ini yang Petra maksud tadi. Guru jadi penting untuk ngingetin. Nah,
buat jadwal bagaimana itu dipatuhi, itu ada kaitannya dengan kita nanti mengingatkan diri sendiri. Caranya gimana Tante Del? Ya udah nanti kita lihat. Beberapa anak berinisiatif nih untuk mengingatkan diri sendiri. Pakai reminder. Mau dipakein apa kek, di handphone kalian diingetin jam sekian harus ngerjain dan sebagainya. Karena once ketika jadwalnya kita nggak penuhin gitu, itu yang membuat tugas-tugas tadi tuh Farel nggak masuk, karena hitungannya tetap jadwal kalau teacher kan, gitu. Terus yang kedua, area belajar. Aku sambil melihat nih kalian, ada yang belajar di mejanya masing-masing, dan di situ Tante Del bisa lihat. Kalian lihat nggak sih aku juga di meja belajarku? Ya, sampai ada yang nanya, Tan gimana sih supaya meja belajar kelihatan rapi? Kalau aku sih sengaja order yang ada sekat-sekat kayak begini, supaya kalau naruh biar berantakan juga tetap kelihatan agak rapi. Gitu sih. Sama ada papan tulis sebelah situ tuh. Bentar ya, aku liatin tuh papan tulis. Karena aku orangnya suka nyoret-nyoret tuh. Reminder di situ. Ya. Jadi bisa kalian atur yang enaknya kayak apa. Karena aku orang depan. Yap sayang, gimana? Ini Pet? kalau menurut aku ya, atur area belajar ini penting banget soalnya. Gitu ya, Pet? Kalau saya sendiri ini bikin meja saya itu serapih mungkin dan senyaman mungkin gitu, sesuai tipe saya. Maksudnya tema saya sendiri gitu. Iya, selera saya sendiri gitu. Lihat dong, Pet, kayak apa, Pet? Waduh, kelihatan nggak deh, nggak mau. Oke, good. Terus? Biar belajarnya tuh nyaman, terus moodnya tuh tetap nggak turun gitu, karena ngeliat ini berantakan, aduh malas deh gitu. Itu dia, Pet. Bener, jadi kamu akhirnya menjadikan dirimu seperti guru gitu. Kan guru biasa ngingetin, taruh di sini gitu, bagikan itu gitu ya. Kamu jadi self-organized jadinya, nak. Ya, itu selangkah menuju manajer lah kalau kayak begitu mah. Kalau mejanya udah rapi, ya nggak? Itu yang tadi Tante Della sebut berkembang melalui masa sulit ya. Jadi instead of feeling like ini kenapa sih kok kayak gini nih nggak adil, tapi kita mencari oke, sekarang emang saya keadaannya kayak gini, apa yang bisa saya lakukan gitu untuk mengatur diri saya sendiri. Sebenarnya itu jadi muncul kedewasaannya di situ, tanggung jawab terhadap diri sendiri, which actually itu yang dicari sama perusahaan. Iya dong. Aku baru bilang itu udah separuh manajer, nak, gitu. Nah, iya makanya. Jadi kualitas kita sebagai seorang individu yang dicari di dunia kerja nanti, kalau sekarang bukan lagi diukur semata-mata dari knowledge aja, tapi quality dirinya tuh kayak gimana, iya gitu ya. Betul sekali itu. Wah, Miss Afifa benar mengaitkan ke sana tuh. Ya, jadi itu juga relevan, Miss, dengan ahli yang mengatakan kalian akhirnya jadi lebih dekat dengan karir kalian. Karena kalian kalau di sekolah itu jadi student kan. Tapi begitu di rumah kalian bisa role as manajernya dapet, pembuat idenya dapet gitu. Terus kemudian kayak tadi kreatif desainnya dapet gitu loh. Ya, ngurusin. Ya toh. Termasuk jadi tadi dimungkinkan mengembangkan keterampilan juga kan ya, Tante Della. Iya, kesempatannya jadi lebih ada gitu. Bener, termasuk kayak tadi, saya nggak punya nih Tante tempat belajar sendiri, yang ada meja makan. Ya udah, create deh tuh. Mau jam berapa kamu mau pakai, jam berapa mau dipakai buat makan. Tante udah bilang nggak harus gitu, orang punya ruangan khusus. Tapi create it. Dan kalian bikin rules gitu. Tolong kalau aku lagi belajar jam sekian sampai jam sekian, adek jangan ribut dulu ya dek. Biar adek suruh main dulu ke depan gitu ya, kasih makan ayam gitu. Ya, gitu. Oke. Yang ketiga, tetapin deadline ya, nak. Tetapkan deadline karena biar bagaimanapun kita berada di rumah, guru tetap menetap parameternya keberhasilan seseorang atau studentnya itu didasarkan pada kita memenuhi tenggat ya. Nah, ini yang penting banget, yang warnanya pink, beri hadiah ke diri sendiri. Ya. Disadari kok sama ahli bahwa kalian itu sebel, nggak enak. Oleh karenanya sempatkan membuat satu momen yang bikin kalian jadi PW, nikmat banget. Apa yang kalian suka itu harus ada tiap hari. So Tante Della tuh sebenarnya kalau tiap hari tuh gini nanya gitu, kalian pengen apa gitu ya, untuk menghadiahi. Nah gitu, atau kalian sendiri order lah, Mam. Atau Bun, kayaknya aku pengen ini deh, boleh nggak sih? Gitu ya. Karena aku kayaknya barusan agak berat nih ngerjain ini. Nggak apa-apa. Ya, nah, ya. Nah, seimbangkan kegiatan. Karena 80-20 kalau buat kalian.
80 itu activity-nya berkaitan dengan sekolah, 20% itu nikmati apa yang kalian mau. Jangan dibalik ya, Nak. 80-20. Nanti kalau liburan boleh 100% kalian libur. Ya, tapi kalau dalam masa kita belajar tuh 80-20 porsinya. Tetapin target, mau apa? Nggak usah langsung terlalu tinggi. Misal, aduh aku belum sampai ke KKM. KKM aja dulu lah, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Kalau nggak nyampe gimana, Tanah? Itu yang harus dicari. Berkolaborasi. Bukan nyontek, berkolaborasi. Pinjem dong, kamu kan udah bikin, boleh nggak aku? Lihat contohnya. I think it's okay. Selama kalian tidak plagiat. Ya, contohnya boleh, Nak. Kalau teman udah ada yang jadi, mau dong aku gitu ya. Tapi memang tak semua orang mau memberi sih gitu ya. Anda mengetuk pintu di sini buat teman-teman atau siswa yang atau student yang udah nilainya bagus dan sebagainya. Tugasnya udah selesai. Coba kepekaannya di sini gitu. Lihat teman kita yang belum ya, Nak ya. Aku yakin guru akan memberikan satu apresiasi kepada kalian yang bisa share. Bisa membantu kesulitan dari teman-temannya sehingga targetnya terpenuhi. Aku mau cerita sedikit ya Miss Afifah soal satu SMA tuh di Jogja ada namanya The Brito. Mungkin itu termasuk terkenal ya. Gitu ya sayang ya. Nah, The Brito itu Miss, dia tuh kayak punya satu komitmen. Setiap tahun nggak boleh ada yang nggak naik kelas dari angkatannya dia. Gitu ya. Jadi saking mereka itu setia pada anggota di dalam angkatannya itu, mereka nggak akan biarin ada temennya dalam satu angkatan tuh yang nggak perform, gitu ya. Nah itu bisa kita ciptain sebenarnya. Jadi targetnya jadi target bersama, nah, ya lolosnya jadi bisa bareng-bareng, enak gitu. Ya nanti masuk ke universitasnya juga kita jadi sama-sama dapat gitu kesempatan. Oke. Nah lalu break, cari istirahat yang pas, lalu kontak teman-teman ini harus ya. Jadi biar bagaimanapun kita jarang ketemu sama mereka, bikin itu seperti ada, ya. Walaupun ini kayaknya fake banget ya Tan, lihat kamera doang. Ini yang kita punya sayang. Manfaatin, kontak mau curhat kayak mau apa. Ya. Ini kira-kira nih strateginya. Dan mudah-mudahan ini bisa direkam sama Ananda nih. Nah, ya nanti ini boleh nih nanti kalau misalnya bagi yang tadi merasa seperti biasa ya kalau online tuh tidak bisa dipungkiri bahwa ada momen-momen kita lost konsentrasi mungkin sedikit gitu, makanya penting banget nih nanti kalian bisa melihat lagi di YouTube-nya dan sekarang juga ya jangan lupa di screenshot juga biar bisa jadi ini apa namanya catatan gitu ya. Betul. Nah, bagus banget nih Tante Della udah ada strategi ini yang simple bisa dilakukan dan ini juga latihan tadi ya, latihan jadi manajer ya untuk Betul diri banget. sendiri. Betul gitu. banget. Ada Nah, sebenarnya gambar-gambarnya tuh iya. Miss, kalau bisa dilihat Miss. Boleh. Gambar-gambarnya boleh ya Miss ya kita lihat ya. Boleh Tante. Dikit deh. Nah ini nih caranya bikin jadwal nih Tante Della ajarin tuh. Kalau bikin jadwal, ini disarankan juga sama ahli-ahli mental nih ya, supaya dalam pendidikan kalian nggak stres gitu nah, atau tadi bosen kalau kata Farel ya. Nah Farel biasain bikin jadwalnya kayak kue lapis Farel. Jadi jangan sampai belajar 2 jam, 3 jam gitu loh. Itu pasti bete. Ya. Nah ini kalau kita warnain ya, yang hijau tuh peduli fisik namanya nak. Yang biru peduli sosial, jadi gaul ya, ketemu sama orang-orang di sekitar kita, bisa engage, bisa ngobrol. Lalu yang merah peduli mental, artinya kalian lagi benar-benar dikuras tuh, konsentrasi, fokus, ya dan sebagainya itu yang merah, makanya dikasih warna merah. Karena biasanya panas tuh kepala kalau habis melakukan aktivitas merah. Nah, kuning itu relaksasinya. Jadi kuning sama merah itu ngebalance tuh. Clear ya? Yang hijau itu aktivitas untuk ngenakin diri sendiri. Yang biru ngenakin diri tapi lewat kita sosialisasi. Jadi kalau kita lihat di sini, aku cuma suka sosialisasi Tan, nggak terlalu suka OR, olahraga. Mau tak mau katanya ahli di balance gitu. Hijau sama birunya di balance, merah sama kuningnya di balance. Ya. Gimana cara bikin? Gimana Miss? Ada yang mau ditanya kah? Enggak. Ya? Masih mendengarkan. Masih mendengarkan ya. Nah kalau dituangin dalam activity jadi gini sayang. Kalian bisa bikin sih dengan versinya kalian masing-masing. Ini kan kayak kue lapis tadi ya. Kuning, biru, merah, hijau. Coba lihat.
Ada, ya Wah, kan? ini bisa banget nih, Miss, dilakuin nih. Kalau udah bikin jadwal gini supaya di SMA Lazuri juga waktu belajarnya kan ada tuh ya apa namanya di jam 8 sampai 10, kemudian kita ada istirahat. Nah, itu bisa dikasih tuh area hijau. Jadi supaya ketika waktu istirahat jangan buka IG atau nyempatin main game atau buka apa gitu, tapi memberikan kesempatan untuk mata kita istirahat dari layar dan kreasi otak kita rehat gitu ya, Tante Betul Dila ya. sekali. Supaya optimal kan ini grafiknya tuh pas naik. Aku udah ngobrol juga sama ahli-ahli apa namanya ortopedagogi gitu ya, sama juga ahli sensorik gitu ya. Dia bahwa kalau kita dari paginya itu udah dibawa bangun, jangan buru-buru ditidurin. Nah, ini mungkin Farel, ketika kamu nanti terlalu lama gitu ya di belajarnya, mungkin 3 jam, 4 jam ya, akhirnya jadi di sininya ya jenuh, nggak ada break gitu loh. Ya, atau nggak dapet peaknya, baru belum 2 jam udah berhenti gitu loh. Nah, di sini yang perlu dikontrol. Habis itu bukan berhenti sama sekali ya, Nak. Belajar kreatif, artinya tugas-tugas yang sifatnya art, atau mungkin harus tadi eksperimen yang lucu-lucuan di rumah gitu ya, dia pelajaran sains tapi pengen diuji coba di rumah gitu ya. Nah itu masak kreatif, di situ juga banyak tuh artnya, banyak juga sainsnya. Ya, jadi kalau kita biasa praktikum di ruang laboratorium, di sini kita bikin yang namanya live eksperimen, apa live laboratorium gitu ya, laboratorium hidup gitu. Kayak tadi yang bongkar-bongkar dapur tuh, itu sebenarnya aktivitas kreatif. Nah, habis itu kuning itu ini lagi ya, istirahat lagi, apa namanya, relaksasi lagi. Karena kan dia panas ya, biasanya emosi udah mulai ngaco. Bawa sholat, bawa makan, ya ini isoma, terus bawa di sini cari makanan yang kalian rasanya pingin banget gitu ya, enak banget, rasakan mindful eating. Setiap yang dimakan itu dinikmatin. Ada satu nih tipsnya nih, Miss. Kalau makan katanya yang paling enak ditaruh paling belakang biar moodnya jadi bagus. Itu mindful eating resepnya gitu tuh. Iya. Biasanya kayak gitu ya kita ya, kalau misalnya makan bagian-bagian yang enak tuh save the best for last gitu. For last. Kayak makan bakso tuh biarin mie-nya dulu kan belakang baksonya. Gitu ya. Dan yang tertinggal rasa yang baksonya itu ya, bukan rasa mie. Betul banget. Jadi kesan enaknya gitu loh, Miss Fer, dari akhir itu. Ya. Nggak tahu, anak-anak soalnya begitu ya, mood dari makanan aja tuh bisa jadi moodnya nggak enak gitu loh. Nah, terus rapiin rumah yuk, rapiin dapur, ngelap meja. Ini chores time sangat disarankan supaya kalian itu fisik nggak down, nggak turun. Nggak turun. Nah, habis itu pokoknya sama sekali tak boleh tidur ya, Nak. Jadi benar-benar dikumpulin aktivitas tidur full itu di belakang. Ada yang nanya kemarin, tidur siang nggak ada ya Tante Dela? Better nggak tidur siang, Nak? Relaksasi. Aku ngantuk, artinya malamnya kurang tidurnya gitu kan. Ya. Karena harus nyiapin waktu belajar kedua 14.30 sampai 16 ini waktu terbaik untuk nyelesain PR, tugas supaya nggak numpuk. Ya. Nah, polanya jelas berbeda dengan pada waktu kita nggak pandemi. 16 sampai 17 silakan mau nge-games, tapi ada syarat di sini 3 games yang berbeda. Elektronik 1, games yang sifatnya fisik 1, yang satu lagi mungkin yang asah otak, main catur kah atau apa. Kalau bisa 3 supaya tidak edik. Ya. Efek rileksnya dapat tapi nggak edik. Nah, habis itu mandi, makan malam, jangan terlalu malam. Kalau beli nasi goreng lagi boleh nggak, Tan? Boleh kalau buat santai. Tapi kenapa kita sarankan pada saat ini tuh ahli-ahli mental nyaranin makannya diduluin? Karena untuk nyerna makanan itu saya butuh 8 jam. Can you imagine kalau kamu baru makan jam 10, malamnya kamu akan tenang tidurnya. Perutmu masih sibuk ngurusin ngolah makanan yang baru kamu makan. Ya, jadi kalau bisa diduluin gitu makannya, nanti paling ngemil buah kalau malam is okay. Ini kok jadi ahli ini ya, diet gitu. Tapi emang gitu bagusnya gitu, iya. Bener banget ya. Nah, terus baru santai sama keluarga boleh banget di sini disaranin nonton, ngobrol. Jadi bukan bikin tugas yang berat-berat sayang kalau malam. Jadi cuma mindahin alokasi waktu kok ke 14.30 ke 16. Itu yang bikin tugas berat.
Iya, Raisa tadi kan udah sempat nanya nih ya, tapi alhamdulillah pertanyaannya Raisa juga tadi sudah terjawab. Boleh nggak sih, tadi kan nanya tentang mengurangi rasa bosan ya. Boleh nggak sekarang kita nanya nih sama Raisa, kalau dari Raisa ikutin pemaparannya Tante Della, sharingnya Petra dan Raya, apa sih yang Raisa dapetin dari life skill hari ini? Aku jadi ngerasa lebih banyak tahu tentang mengatur waktu dan manage semuanya, jadi mungkin jadi jauh lebih baik. Tapi aku tuh boleh cerita sedikit? Boleh, saya. Tapi apa tadi? Mau cerita itu, katanya. sorry. Mau cerita. Oh, pengen cerita. Iya, boleh. Silakan, Raisa. Silakan. Aku itu tipikal orang yang kalau aku udah belajar, awalnya nih aku semangat nih, Kak. Tapi setelah aku melihat notifikasi dari guru yang tiba-tiba jadi banyak, jadi tuh aku selalu ngerasa kayak, aduh, aku udah capek duluan, lihat aja tuh aku udah capek duluan, jadi kayak udah nggak mood. Kalau aku udah nggak mood tuh aku udah nggak bisa mikir, jadi udah aku tinggal aja. Jadi kayak notifikasi yang terlalu banyak itu jadi beban buat aku sendiri, karena udah pusing kan ngeliatnya kayak, aduh ini tugas apa lagi, kayak tadi udah gitu. Belum aku lihat seberapa banyak tugas-tugas yang dikasih, tapi karena terlalu banyak aku jadi ngerasa, aduh capek, kemarin aja belum selesai kayak gitu. Benar banget nih Raisa. Wah, keren Raisa, pertanyaannya bagus. Jadi aku jadi aku ngerasa kayak, ini gimana cara untuk menghilangkan rasa bosan, cepat, ngerasa kayak, aduh kayaknya, kadang aku tuh selalu meragukan diri aku sendiri kayak, nggak sih, kayak aku bisa nggak sih, aku capek, selalu kayak, apa, udah deh, apa istirahat dulu ya, tapi kan nanti tugas makin numpuk, jadi kayak capek dan jadi stres. Benar, stres itu namanya, Nak. Benar banget itu. Oke, ini bagus nih pertanyaannya Raisya nih, Miss Afifah. Thank you ya Raisya sudah sharing, Nak. Ya, terima kasih Raisa. Ini mewakili sekali. Terima kasih sayang. Ini juga ada pertanyaan yang kurang lebih sama Rahmat sebenarnya gitu ya. Dia udah ngikut tes minat bakat, punya masalah dengan sistematika belajar. Nah, ada kalanya ada tipe di antara kalian nih, Nak, ada tipe yang memang pribadinya tuh pribadi yang lebih lebih fleksibel, lebih mungkin bukan fleksibel ya, tapi lebih dia memperhatikan banyak hal sekaligus, ya. Kayak Raisya juga tipenya memperhatikan banyak hal sekaligus. Ketika orang-orang yang pribadinya kayak Raisya, kayak Rahmat, kalau dikasih sesuatu gitu di luar sana tuh diperhatiin semua gitu, Miss Afifah. Nah, kita nggak bisa nyalain, kan memang tipe pribadi. Keuntungannya orang-orang kayak gini update gitu. Dia tahu selalu perkembangan yang ada di luar tuh kayak apa gitu. Tapi kelemahannya dalam memanage waktu, menyeting prioritas mana yang mau dia perhatiin sama yang enggak, di situ kelemahannya kayak gitu. Nah, apa sih tipsnya? Rais, tahu nggak sih Rais, yang sebenarnya selalu dikatakan sama ahli gitu ya, untuk kamu bisa mengatur prioritasmu adalah berkata tidak, Rais. Jadi ada kalanya kita perlu tunggu dulu, aku belum ngerjain yang ini dulu, aku mau yang ini dulu. Itu boleh banget, Res. Jadi, kamu juga perlu asertif bilang sama guru gitu ya. Bapak, tadi saya juga dapat tugas ini dari teacher X yang kemudian Bapak juga kasih nih, ya. Dan dua-duanya harus selesai dalam waktu yang sama, sementara saya rasanya nggak kuat tuh untuk menyelesaikan itu dalam satu waktu. Boleh nggak saya misalnya diberi satu kelonggaran? Ya, Rais ya. Jadi kalau ngebacain itunya boleh dibaca nggak apa-apa, Nak, tapi kamu tenang menjawabnya. Jadi jangan kemudian aku ngerti gitu bahwa Raisa kepengen memenuhi semua kan, Miss. Iya kan? Semua teacher ngasih dalam satu waktu, kebayang nggak? Pada waktu offline kita kan satu-satu, satu kelas, satu teacher ngomong, catat ya tugasnya ini, anak dikasih waktu dulu untuk mencatat dan membayangkan seperti apa. Baru pindah ke pelajaran berikutnya. Nah, ini juga Tante Del juga berharap di sini buat kalian ini proses belajar ya, Nak. Karena nanti kalau kalian kerja emang kayak begitu. Kerjaan tuh datang tuh, Rais.
ya Rahmat ya, itu datang itu nggak ada tuh pakai assalamualaikum gitu. Semua minta disegerakan, ya nggak Miss Verda ya. Semakin tinggi nak jabatan kita itu semakin kerjaan tuh minta diduluin semua gitu. Nah kalian di sini Tante paham. Wah, absurd nih Tan, yang mana duluan? Pastilah. Nah, oleh karenanya jika tak sanggup, salah satunya itu berkata tidak, bukan artinya nggak dikerjain. Tapi boleh bilang, Miss maaf banget, waktu di kelas nih Rais, kamu bisa bilang gitu. Teacher sorry banget, kemarin kan teacher bilang tanggal sekian. Ini atau mungkin teacher bilang tugasnya nggak sebanyak ini gitu, kok jadinya banyak gitu, itu nggak apa-apa. Ya, karena saya ada tugas lain juga, jadi bukan karena kita malas, tapi rasanya kamu nggak bisa make it, nyelesain itu dalam waktunya. Diskusikan itu ya, Rais. Raisa masih dengar Tante nggak? Nah itu, gitu ya. Nah ini kebetulan ada juga nih, dengar ya sayang ya? Masih, iya. Masih. Nah ini Rais, contohnya nih Rais ya. Buat to-do list, jadi dari WA tadi itu, yang guru kasih, kau buat to-do list. Nih dari Pak ini Ibu itu gitu ya, ini pelajaran ina inu gitu ya. Nah ada yang kamu atur waktunya kapan harus ngumpulin, itu yang disebut dengan segera. Itu yang kita lihat, oh kalau lihat dari deadline-nya yang mana yang duluin ya, yang ini atau yang ini ya gitu. Nah, penting atau tidak, nah itu bisa diskusi sama gurunya tadi. Ya kalau ternyata ini tugas untuk nilai ujian, harus dong, iya nggak sih? Iya. Iya. Tapi kalau misalnya itu tugas, sebenarnya itu tugas yang bisa dibilang proses hanya latihan gitu loh, Rais. Nah kamu bisa nego sama gurunya deh gitu. Pak, aku boleh nggak agak mundur dikit karena aku lagi ada tugas yang diminta segera, tapi itu juga penting nih untuk nilai akhir gitu. Kamu kelas berapa, Rais? Aku kelas 11. 11. Nah, 11 kan udah mulai agak berat-berat tuh kalau ngasih tugas. Gitu ya. Jadi terus kalau kamu bilang bahwa oh aku juga lagi ada bimbel misalnya mau TO misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga penting tuh Rais. Oh bisa bilang bisa nggak Pak digeser dikit karena saya harus ada TO paginya. Itu membuat kalian tuh akhirnya jadi confident bahwa bukan saya menunda tapi saya perlu mengatur waktu gitu saya. Ya. Ya. Jangan dikerjain sekaligus semua ya Rais, nanti hasilnya malah nggak bagus. Iya benar, aku tuh selalu jadi tuh walaupun kadang aku tahu kalau aku tuh nggak mampu, cuman aku selalu memaksakan buat enggak ini terus sekarang gitu. Jadi aku stres. Iya, itu dia. Nah, stres itu karena multitasknya itu sementara kalian tuh belum bisa untuk bekerja multitask di umur kalian tuh masih lebih banyak dampaknya akhirnya jadi absurd. Nah, jadi apa ya? Jadi marah-marah nanti atau kayak tadi kamu jadi bingung, ya, seperti itu, ya. Oke, iya sayang, buat para guru juga. Makasih sayang. Buat para guru juga aku Miss Afifa, ini concern ya dari anak-anak yang kita juga perlu nanti lihat gitu. Bagaimana caranya kalau kita mau follow up tugas ke anak-anak supaya mereka tidak menjadi itu tadi ya, pegang. Ini sampai mahasiswa juga masih ngerasain gini, Miss. Ya. Betul ya. Kayaknya memang menjadi ini ya, menjadi kita pokoknya dikontrol terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan sampai tugas-tugas menumpuk, jangan karena kacau kalau udah menumpuk, jadi nggak bisa baik gitu semuanya. Betul, hasilnya. Ya. Kadang aku malah bernegosiasi tuh Miss di kelas gitu. Aku punya kualitas seperti ini. Kalau kalian deliver tugas sesuai kualitas ini, kira-kira butuh waktu berapa lama ya aku gitu. Karena kan kita sebagai dosen di mata kuliah A, belum tentu kita tahu gitu loh, apa aktivitas yang diberikan oleh dosen yang lain gitu. Jadi mereka ini kan perlu kita minta untuk mengukur dirinya sendiri, kira-kira sanggup nggak kalau dia harus deliver itu dalam seminggu misalnya gitu. Ya, dibantu dengan begitu memudahkan anak-anak. Gitu. Iya, betul. Ya. Kalau di SMA Lazuardi nih Tante Della, kita biasanya guru-guru berupaya sebisa mungkin tugas yang diberikan itu adalah tugas yang bisa diselesaikan saat itu juga. Gitu. Karena kan setiap angkatan punya proyek yang besar sebenarnya. Nah, di balik proyek yang besar itu ada tugas-tugas kecil yang kalau memang diberikan itu bisa diselesaikan di saat itu. Jadi misalnya pembelajaran diselesaikan di jam 11-nya, masih ada sisa waktu 20 menit untuk mengerjakan, ya tugasnya di setting yang bisa diselesaikan di 20 menit tersebut gitu.
Cicil Makanya ya jadinya ya. iya jadi asal disiplin sama diri sendiri, tugas yang itu langsung dikerjakan, nggak akan Ya. ada kejadian tugas menumpuk tuh. Oke, good. Nah, ini Mungkin ada satu disebut tuh. Bu Dela, Pak. Monggo Pak, monggo Mas Pak. Irna, ya. Monggo Pak Mungkin Purwo. yang disebut sebagai mastery learning Bu Dela. Mm-mm. Jadi belajar tuntas gitu ya. Jadi kita memang apa namanya meminta kepada guru-guru jangan Yap. terlalu banyak memberikan tugas yang sifatnya akademis gitu. Nah, tetapi anak-anak diberikan tugas yang sifatnya activity. Activity, gitu, Bu. ya, good, itu bagus tuh. Membuat video dan sebagainya yang itu nanti akan merangsang apa namanya kecerdasan mereka seperti itu Bu Dela. Gitu ya. Itu cakep tuh Pak, bagus. Keren tuh Pak. Biasanya jeda antara kita ngasih materi ke activity itu dikasih break paling nggak 5-15 menit supaya mereka sempat tuh munculin dulu inisiatif apa yang bakal mereka kerjain. Biasanya kalau pada remaja dia butuh tuh menerjemahkan gitu ya Miss Fer. Dari ide ke eksekusi itu butuh waktu memang kalau di remaja sih. Mungkin beda dengan di dewasa. Tante Dela, ini nggak kerasa benar kan tadi seperti yang saya sampaikan, kalau udah ngobrol sama Tante Dela itu aku pengennya seharian aja nggak selesai gitu. Ini kita melihat sekarang waktunya sudah di 10.23 gitu. Tapi masih ada poin-poin penting yang masih pengen saya ini highlight dulu nih sebelum kita nanti selesaikan. Insya Allah 10 menit lagi ya selesainya. 5, sorry. Nah, sebelumnya mengingatkan dulu kepada para peserta untuk bisa mengisi daftar hadir yang tadi sudah di-share di chat room, karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ada hadiah menarik bagi peserta-peserta yang, terutama peserta yang aktif, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian-kalian ini bisa mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Makanya diisi aja daftar hadirnya tadi yang sudah di-share, mungkin bisa di-share satu kali lagi supaya update ya di chat room-nya. Minta bantuannya Bu Eni. Nah, terus nanti Miss Afifah akan memberikan poin-poinnya apa yang udah kita bahas tadi. Nah, sebelumnya pengen kembali ke Raya sama Petra dulu. Dari diskusi serunya kita hari ini, apa sih yang kalian dapatkan gitu ya, upaya apa dari belajarnya tadi, atau mungkin kalian punya tips sendiri gitu, upaya apa sih yang menurut kalian sekarang nih bisa membantu supaya bisa tetap belajar asik walaupun tetap masih online gitu. Mungkin ke siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Boleh Raya dulu, boleh. Oke, sip. Jadi kalau aku yang tadi lihat itu sebisa mungkin ngebuat nyaman diri sendiri atau lingkungan. Nah, aku juga ada cara buat diri aku sendiri. Biasanya tuh kalau aku sebelum mulai sekolah atau masuk pelajaran, itu aku bisa dengerin musik dulu. Tujuannya untuk ngebangun mood. Jadi dengerin musik yang aku suka, biar nyanyi-nyanyi dulu gitu kan, biar nanti pas masuk kelas tuh moodnya udah enak karena udah habis dengerin lagu. Sama biasanya aku suka nyiapin kopi. Wah, jadi biar sama itu kalau sama tante kok kayaknya cocok banget itu sih, Ray. Terus apa efeknya sih kalau kopi buat Raya? Iya, biar sugesti aja gitu. Jadi kalau misalkan belajar sambil minum kayak enak gitu kan. Kayak gitu bisanya. Terus habis itu udah sih itu sih. Sama gak sabar kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran yang aku suka gitu untuk diskusi sama gurunya, ngobrol lebih dalam tentang pelajaran yang gitu sih. Iya. Benar nih ya Raya, soalnya pasti terasa banget antara ketika kita engage sama pelajarannya, kita diskusi, itu kita bisa lebih paham dan lebih konsentrasi dibandingkan ketika kita menjadi seorang penonton gitu. Kalau kita cuma nontonin at one point jadi bosen gitu ya, tapi kalau kita berusaha untuk terlibat dalam diskusi, kita bisa lebih konsen. Iya, benar banget. Karena aku nggak bisa nahan ada opini yang ada di otak, jadi supportin aja gitu. Bagus banget. Kalau Petra gimana Petra? Kalau saya ini sih sama kayak Karaya sebenarnya, harus harus punya nih rencana tertentu, kegiatan tertentu yang bisa bikin mood tuh naik. Saya sendiri juga kayak udah jadi kebiasaan sebenarnya di pandemi ini ya. Misal setiap habis sekolah itu saya suka main basket karena saya sekolah olahraga, itu
jam 4 saya main. Nah itu apa ya? Karena main basket tuh bikin mood Mood kita tuh booster ya. iya gitu. Kayak Betul. udahlah hilang yang belajar tadi siang tuh udah nggak ada gitu. Saya main aja gitu. Terus ya kalau tadi kayak minuman itu kayak Kak Raya, saya juga butuh kafein gitu ya buat biar stay wake up. Cuman saya nggak usah kopi deh gitu biar nggak terlalu berat. Saya minum teh manis gitu ya. Oke. Itu selera sih, Pet. Iya selera ya. Kan selera aku kan kopi. Mungkin kalau Petra teh. Iya. Kalau udah offline bisa nongkrong bareng sama kamu dia nih. Wah. Ya kan? Seru juga tuh. Atur aja jadwalnya, atur aja. Asik. Atur aja. Keren nih. Sama paling ini sih ya guru. Karena yang gurunya asik ya pastinya kitanya juga lebih pengen belajar gitu sama dia. Jadi guru yang asik yang gimana tuh Petra? Biar ini kan ada guru-guru juga ada langsung tergelitik, Miss Afifa langsung tergelitik. Iya, maksudnya kan kita juga guru tuh juga harus selalu belajar dan sumber belajarnya guru tuh ya ya siswa itu sendiri karena kan kita interaksinya sama kalian. Nih kan di sini ada guru-guru bukan cuma guru SMA Azwardi soalnya tapi dari sekolah lain juga. Boleh Petra kasih usulan jadi guru yang asik tuh gimana? Suasananya ceria gitu ya, seru gitu. Aku terus juga terus juga apa sering interaksi gitu. Jadi nanya-nanya, sering ngobrol, nggak harus tentang pembelajaran gitu, cuman saling mengenal aja gitu. Jadi lebih nyaman ngobrolnya gitu, ya kan? Kalau kenal gitu. Jadi membangun kedekatan gitu ya sama siswanya. Ya biar kalau udah tahu oh karakternya anak ini gini. Jadi kalau gitu saya nanti ngajarnya gini gitu ya. Benar banget. Setuju sama Peter sih aku, Miss. Emang biasanya kan banyak banget ya guru yang masuk Zoom cuma nanyain udah berapa orang yang masuk terus langsung mulai pelajaran gitu kan. Nggak ada basa-basinya sama sekali. Jadi chemistry-nya antar murid sama guru tuh nggak ada. Jadi cuma kayak komunikasi cuma satu arah doang dari guru ke murid. Selalu kayak gitu. Jadi sebisa mungkin buat guru-guru yang ada di sini komunikasi dua arah, biarkan muridnya buat ngomong, yang muridnya juga dengerin pas gurunya pas lagi ngomong lagi ngejelasin gitu. Iya betul. Harapannya nanti seluruh siswa bisa menyambut pertanyaan dan sapaan dari guru-guru dengan baik ya, jangan jadi semuanya tuh bisa benar-benar menyambut gitu karena pasti sedih juga rasanya ketika ditanya hai apa kabar terus krik gitu. Waduh ya Allah. Iya sih benar gitu. Iya benar. Makanya nih anak-anak yang kayak Raya, Petra dan cukup banyak juga anak-anak Azwardi lain alhamdulillah yang mau menyambut nih sapaan gurunya biar nggak jadi heboh sendiri gitu gurunya. Makanya mungkin juga ini nyamber nih. Ya Bu Alwia, silakan Bu Alwia. Ya, kita di Azwardi ini agak-agak strict urusan menyalakan kamera. Sebetulnya itu kan pengennya itu kayak ya walaupun lewat layar kaca tapi ada kontak mata gitulah. Kalau ada kontak mata kan rasanya ya kayak sekarang nih saya ngelihat Bu Dela rasanya kayak berhadapan gitu, kayak gitu, ngobrol gitu. Tapi kalau kita matiin kamera, lihat gambar visu, nih kayak saya sekarang matiin kamera, pasti Bu Dela juga nggak nyaman dengan cuman dengar suara saya aja gitu kan. Tapi kalau lihat, nah ini jadi masukan dari orang tua nih ya. Kalau tadi dari anak-anak coba biasakan nyalain aja kameranya nggak apa-apa kok, gurunya seneng. Gitu melihat wajah anak, apalagi sekarang kan kita kangen banget nih sama murid-murid nih. Nah jadi kalau nggak dibuka kameranya kayaknya aduh bertepuk sebelah tangan. Terasa ngomong sendiri ya Bu Alwia. Iya betul. Iya. Iya. Oke. Nah kasihan nih guru-gurunya. Benar. Kak udah kangen tapi bingung gimana caranya. Iya benar. Oke, nah minta izin untuk wrap up sedikit apa yang menjadi catatan saya. Ini jujur aja sampai nggak cukup gitu ya satu halaman untuk mencatat karena bukan cuman dari Bu Delanya udah dapat banyak banget dari teman-teman dari anak-anak baik dari Raya sama Petra yang sudah sangat mendukung gitu mereka juga memberikan ide-ide yang sangat baik juga dari
teman-teman yang lain yang sudah hadir hari ini juga banyak sekali memberikan masukan. Bahkan pertanyaannya tuh jadi menggelitik kita juga, oke, gimana caranya gitu ya. Nah, tadi jadi apa yang sempat tercatat sama Miss Afifa, pertama jangan merasa putus asa bahwa ini belajarnya kayak gini, kayak gitu. Tapi kita melihat saja bahwa sebenarnya di balik kesulitan ini ada kesempatan untuk kita memunculkan potensi juga, dan ini juga kesempatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih berkembang gitu ya. Nah, juga mengingatkan kembali bahwa performance tuh menjadi sangat penting, karena nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, pertanyaannya tuh bisa jadi tempat kalian melamar tuh nanya, kalian udah bikin apa sih, udah dapat apa aja selama ini, dan pembuatan portofolio itu menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi pentingin banget tuh yang catatan-catatan kalian dan lain-lain. Kemudian tadi ini mencatat juga, tadi lupa nih, Raya apa Petra yang bilang bahwa yang berhasil itu yang bisa fleksibel gitu. Jadi nggak kaku, maunya gini aja gitu, tapi bisa fleksibel. Itu tadi, kalau keadaannya kayak gini aku harus apa yang bisa aku lakukan untuk memaksimalkan gitu ya. Kemudian Tante Della juga mengingatkan bahwa kita bisa belajar banget dari pengalaman-pengalaman orang lain. Makanya forum-forum diskusi itu menjadi sangat penting gitu. Harus aktif gitu ya. Nah, tadi Tante Della juga memberikan beberapa masukan untuk strategi belajar. Mungkin nanti bisa kita lihat kembali, ada cukup banyak tadi ya, ada 7, dan juga bahkan memberikan contoh jadwalnya kayak gimana yang bisa banget kita ikutin. Nanti lihat lagi di IG kita, SMA Al-Azwardi, bisa buka lagi di YouTube untuk nyontek lagi tadi apa-apa aja yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak banget untuk Bu Della, Raya, Petra, dan semua teman-teman yang hari ini sudah hadir dan aktif di dalam forum diskusi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa segera ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Tante Della ya. Semangat-semangat ya sayang, anak-anakku.